Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan model pembelajaran Scramble guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran strategi pendidikan IPS. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Widisa Fitri Awalia dan teman saya Santiana Putri. Pengertian dari model pembelajaran Scramble sendiri yaitu merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan soal. Teknik ini sendiri sama seperti permainan anak-anak. Model pembelajaran Scramble ini juga digunakan untuk meningkatkan konsentrasi, mengembangkan wawasan, dan melatih kecepatan serta ketepatan berpikir peserta didik. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk model pembelajaran Scramble. Yang pertama ada Scramble kata, yang kedua Scramble kalimat, dan yang ketiga Scramble wacana. Scramble kata yaitu sebuah permainan penyusunan kata-kata dan huruf-huruf yang telah dikacaukan letaknya sehingga membentuk suatu kata tertentu. Contohnya seperti kata petani. Nah, huruf-huruf tersebut kemudian diacak, lalu peserta didik menyusun kata-kata tersebut atau huruf-huruf tersebut menjadi suatu kata tertentu. Yang kedua, Scramble kalimat, yaitu sebuah permainan menyusun kalimat kata-kata acak. Nah, untuk bentuk kalimat hendaknya logis, bermakna, tepat, dan benar. Contohnya kalimat ibu pergi ke pasar, yang kemudian diacak, lalu peserta didik menyusun katanya menjadi kalimat yang tepat. Yang ketiga, Scramble wacana atau paragraf, yaitu sebuah permainan menyusun wacana atau paragraf yang logis berdasarkan kalimat-kalimat acak. Berikutnya langkah-langkah model pembelajaran Scramble. Yang pertama, guru menyiapkan sebuah wacana, kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana tersebut ke dalam kartu-kartu kalimat. Yang kedua, guru membuat soal beserta kartu jawaban yang diacak nomornya sesuai dengan materi bahan ajar teks yang telah dibagikan sebelumnya, dan kemudian membagikan kartu soal tersebut. Yang ketiga, siswa dalam kelompok masing-masing mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Sebelumnya, jawaban tersebut telah diacak sedemikian rupa. Yang keempat, siswa diharuskan dapat menyusun kata jawaban yang telah tersedia dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah selesai mengerjakan soal, hasil pekerjaan siswa dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan atau evaluasi. Berikutnya ada manfaat model pembelajaran Scramble. Yang pertama bagi peserta didik, yaitu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengingat istilah itu, yang istilah-istilah sulit akan terkurangi bebannya. Yang kedua, peserta didik menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama dan bersosialisasi siswa. Yang kedua, bagi guru, manfaat bagi guru. Yang pertama ada mendapat pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, sebagai motivasi meningkatkan keterampilan untuk memilih strategi pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik. Yang ketiga, guru dapat semakin menciptakan suasana lingkungan kelas yang menyenangkan namun tetap serius. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Scramble. Kelebihannya yaitu dapat memudahkan mencari jawaban. Yang kedua, mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal tersebut. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk disiplin. Yang keempat, kegiatan tersebut dapat mendorong pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang terakhir, semua siswa dalam model pembelajaran ini terlibat aktif. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, model pembelajaran ini
Untuk kekurangannya yaitu model pembelajaran ini sulit dalam perencanaannya karena belum terbiasa dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup panjang dalam pengimplementasiannya sehingga guru susah untuk menyesuaikan waktu yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, model pembelajaran ini terbilang sulit diimplementasikan apabila kriteria keberhasilan belajar masih ditentukan oleh kemampuan siswa. Yang terakhir, karena menggunakan metode permainan, model pembelajaran ini itu sering menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu kelas lainnya. Kemarin ini kita kan itu ya membahas tentang ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam. Ada yang tahu materi hari ini apa? Enggak, Bu. ASEAN. Bukan kan ASEAN minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Ada yang tahu nggak apa mobilitas sosial? Kita, Bu, perubahan status sosial, Bu. Ya. Betul. Ada yang mau menambahin? Tidak. Tidak tahu. Oke, nah mobilitas sosial ini merupakan perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Nah, perpindahan itu bisa jadi lebih naik atau turun atau tetap sejajar. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bentuk mobilitas sosial. Ada yang tahu apa aja bentuk dari mobilitas sosial? Ayah. Apa? Vertikal. Ya. Horizontal. Antar generasi. Betul sekali ya. Nah, apa sih vertikal ini? Ada yang tahu? Terjadi kenaikan. Ya. Nah, vertikal ini merupakan apa? Perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang itu bisa terjadinya itu bisa naik, bisa turun maupun turun. Contohnya contohnya itu seperti Ibu Guru Sakti. Nah, kan dulu beliau jadi guru. Nah, sekarang beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, itu merupakan vertikal naik. Dan yang kedua itu horizontal. Horizontal ini merupakan perpindahan status sosial masyarakat yang tetap atau sederajat. Contohnya itu seorang dokter yang bekerja di rumah sakit Surabaya. Nah, dia dipindahkan ke rumah sakit di Malang, namun tetap dengan jabatan yang sama. Yang ketiga apa? Antar generasi. Ya, antar generasi. Ada yang tahu ini apa bentuk mobilitas sosial antar generasi? Putri, Bu. Ayo Putri, jangan nanti. Mobilitas sosial antar generasi itu mobilitas perubahan status sosial seseorang yang generasinya itu berbeda. Ya, betul. Nah, itu terjadi karena adanya antar generasi. Contohnya nih, kan kakek sama nenek kalian, nenek saya juga. Nah, itu kan rata-rata mereka sekolahnya cuma sampai lulus SD, nah bahkan SMP cuma segitu kan, nggak ada yang sampai sarjana gitu. Nah, kalau generasi selanjutnya yaitu generasi kita, nah kita kan kebanyakan dari generasi kita kan kebanyakan adanya yang sampai sarjana gitu kan. Nah, itu antar generasi. Yang keempat yaitu intragenerasi. Ada yang tahu intragenerasi? Hampir sama. Kan ini antar, ini intra. Bu, ya, perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di satu generasi itu. Betul. Nah, ini contohnya. Mbak Nita nih, Mbak Nita merupakan salah satu murid nih yang pintar banget. Nah, Mbak Nita ikut program akselerasi yang dalam sistemnya itu pada tingkat kenaikan kelas, Mbak Nita akan bisa langsung naik ke kelas 9. Nah, yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ibu Suri.
Selanjutnya yaitu faktor pendorong dari mobilitas sosial. Untuk faktor pendorong yang pertama, ada yang tahu? Ekonomi. Betul. Yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, ini itu dapat dilihat dari orang yang tinggal di desa kan cenderung memiliki ekonomi yang lebih rendah. Nah, itu melakukan transmigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar dari yang sebelumnya. Untuk yang kedua, politik. Nah, faktor politik ini warga yang mengungsi untuk mencari keamanan, ya, seperti contohnya ada perang di Ukraina antara Ukraina dan Rusia. Nah, itu warganya mengungsi ke daerah atau negara yang lebih aman gitu, menjaga keamanannya. Untuk yang ketiga, pendidikan. Oke, ke pendidikan. Untuk yang kependudukan ini mendorong masyarakat untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya seperti masyarakat yang tinggal di lingkungan yang kumuh. Nah, itu akan pindah untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik dan lebih bersih lingkungannya, lebih nyaman. Yang keempat, ada faktor individu. Ini yang utama, ya. Individu ini terkait dengan pendidikannya, kemampuannya, dan keahliannya. Nah, dengan ketiga hal tersebut itu dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan kualitas status sosialnya di masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada faktor penghambat. Ada yang tahu faktor penghambatnya? Diskriminasi. Oke, diskriminasi itu. Diskriminasi itu adalah membedakan antara suku, ras, agama yang mana hal tersebut dapat menimbulkan konflik karena di mana di Indonesia ini kan terdapat banyak suku-suku, ras, agama yang masyarakat menganutnya. Kedua, kemiskinan. Oke, kemiskinan. Orang-orang yang miskin itu kan cenderung berpendidikan rendah. Nah, itu dapat menghambat untuk mencapai atau menaikkan status sosialnya di masyarakat karena pendidikannya yang rendah. Yang ketiga ada satu lagi namanya stereotip gender. Stereotip gender yang mana membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, biasanya kan perempuan harus ada di rumah, gitu kan, nggak boleh berpendidikan tinggi. Nah, hal tersebut kan dapat menghalangi seseorang untuk naik atau mencapai status sosialnya, nah, menjadikan orang tersebut tidak pede, gitu, tidak percaya diri. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh ini udah paham semua kan ya? Alhamdulillah. Nah, buat dulu ya. Nah, tentunya dari mobilitas sosial ini kan merupakan perubahan-perubahan. Nah, dari perubahan itu tentunya tidak luputkan dari adanya dampak positif
mendorong kemajuan seseorang. Mendorong kemajuan seseorang yaitu status sosial seseorang yang dulunya turun dan sekarang naik. Contohnya nih, dulu ada seorang masyarakat yang dulunya itu pekerjaannya cuma sebagai karyawan swasta. Nah, dia tuh mencalonkan jadi kepala desa. Nah, itu kan status sosialnya naik. Nah, seperti itu. Dan itu kan merupakan dampak yang positif ya. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Ada yang tahu meningkatkan integrasi sosial? Kalau ini integrasi aja itu apa sih menurut kalian? Nah, ada kesatuan. Kurang tepat ada lagi. Nah, integrasi itu merupakan menurut KBBI ya ini, yaitu pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Nah, contoh dari ini meningkatkan integrasi sosial yaitu seseorang yang pindah ke lingkungan baru. Nah, pastinya di lingkungan baru ini kan dia kan juga menyesuaikan gaya hidupnya dan juga menyesuaikan nilai dan norma yang ada. Sampai sini ada yang nggak bisa dipahami atau kurang paham? Sudah paham ya yang dampak positif. Nah, selanjutnya yaitu tentunya kalau ada dampak positif tentunya juga ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya dijelaskan oleh Bu Siti. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya ada yang tahu? Kecemasan. Betul. Itu termasuk gangguan psikologis ya. Gangguan Nah, ini tuh kenapa sih kok bisa mengganggu psikologis seseorang? Itu terjadi ketika seseorang itu cemas akan status sosialnya di masyarakat. Contohnya seperti pejabat yang kemudian kena kasus ya, benar kan pastinya di penjara. Nah, itu akan merasa cemas dan malu karena status sosialnya otomatis akan turun kan di masyarakat. Oke, untuk yang kedua ada yang tahu? Konflik. Nah, ini itu terjadi karena persaingan untuk apa ya? Untuk mencari status sosial. Contohnya seperti si A kan punya toko. Nah, kemudian tuh si B menjelek-jelekan toko si A, otomatis kan toko di si A ini kan jadi sepi. Nah, harus dapat menimbulkan konflik ini kan. Nah, kalau ada yang ditanyakan, Ibu punya proyek buat kalian, yaitu Ibu akan memberikan soal dan kalian akan menempelkan jawaban yang sudah ada di sini ya. Nanti kalian menempelkan jawaban-jawaban ini di kertas soal. Nah, sebelum itu kita membagi dua kelompok ya. Dua orang ya. Nah, iya. Nah, kan ini ada 5 soal dan ini ada 5 jawaban. Nah, nanti kamu pahami dulu ini soalnya bagaimana, terus kamu cari jawaban yang benar itu yang mana, kamu tempel di sini kan di sini udah ada apa ya? Udah paham tugasnya apa?